Sudah lebih dari 10 hari, awak kapal selam Nanggala 402 terkurung di dalam kegelapan. Kapal selam Nanggala 402 yang berada di dasar laut dengan kedalaman 838 meter dan terkubur oleh lumpur laut. Keadaan 53 awak kapal selam Nanggala 402 saat ini, dan gimana terkait pengangkatan badan kapal selam tersebut? Silakan simak video ini. Sudah 10 hari lamanya awak kapal selam berada di dalam kapal selam dengan tekanan air yang sangat-sangat besar. Keadaan seperti ini membuat para awak KRI Nanggala 402 sulit untuk diselamatkan. Kita bisa membayangkan betapa gelapnya di dasar laut dengan kedalaman 838 meter, dan betapa paniknya awak kapal selam saat kapal selam yang dioperasikan mengalami kerusakan dan melaju kencang ke dasar laut sehingga kapal selam KRI Nanggala itu masuk ke dalam lumpur yang dalam sehingga nomor 402-nya tidak kelihatan sama sekali. Ini membuktikan bahwa kapal selam KRI Nanggala 402 bukan hanya tenggelam saja, namun KRI Nanggala 402 juga ditelan oleh lumpur dasar laut sampai nomor 402 tidak kelihatan. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 dengan 53 orang awak kemungkinan disebabkan oleh faktor arus bawah laut di perairan Laut Utara Bali. Selat Lombok antara Pulau Bali dan Pulau Lombok terkenal karena menghasilkan gelombang arus bawah laut yang intensif hampir setiap 2 minggu sekali. Badan Antariksa Amerika NASA menyatakan kombinasi arus pasang surut yang kuat, dasar laut yang kasar, dan aliran air antara dua saluran, satu dangkal dan satunya dalam, cenderung terjadi bersamaan setiap 14 hari dan menciptakan aliran pasang surut yang sangat kuat. TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Muhammad Ali percaya fenomena alam inilah yang lebih mungkin menjelaskan penyebab kecelakaan atau tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 tersebut. Dengan adanya kejadian tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi kondisi alat utama sistem persenjataan alutsista yang dianggap banyak yang sudah tua dan perlu peremajaan dengan segera. Kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan, tapi sekarang ini mendesak kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi. Menurut Prabowo, pemerintah sedang mengusahakan untuk segera melakukan peremajaan terhadap sistem persenjataan negara. Pemerintah pun sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista yang lebih tertib dan efisien. Dan Prabowo menambahkan, selama ini banyak alutsista yang digunakan karena keterpaksaan. Saat ini Indonesia mengandalkan alutsista yang ada. Namun kini Prabowo pun menegaskan sekarang pemerintahan perlu sekali meremajakan sistem persenjataan untuk militer Indonesia. Tuh, gara-gara rame saya kemarin bilang soal Mr. M, itu langsung bilang gitu. Siapa sih itu? Nggak akan pernah saya sebut lah. Kira-kira kita punya nggak akan saya sebut. M, huruf keduanya aja. Nggak akan saya sebut. Intinya pokoknya adalah ketika saya menyatakan itu tinggal dicari aja. Gampang kok nyarinya, asal mau. Nah, ada salah satu pengamat militer yang pastinya bukan abal-abal. Pengamat militer KONI Rahakundini mengungkapkan ada mafia dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan alutsista TNI. Keberadaan mafia itu pula yang menambah persoalan sistem pertahanan di Indonesia. Nama Mr. M yang disebut sebagai mafia alutsista TNI itu mencuat bersamaan dengan tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Dalam insiden itu, 53 awak kru kapal selam dikabarkan gugur. Pada akhirnya, KONI mengatakan apabila memang Indonesia ingin benar-benar membereskan alutsista demi kepentingan bangsa, terutama sistem pertahanan TNI, sekaligus menyesuaikan dengan peta jalan atau roadmap yang ada, maka mafia-mafia sudah seharusnya disingkirkan dalam mewujudkan Indonesia menjadi kuat dalam pertahanan militer. Lanjut tenggelamnya kapal selam. Dengan kedalaman 838 meter dan posisi kapal selam Nanggala 402 itu tertancap di dasar laut dan lumpur laut yang sangat tebal, ini akan membuat para penyelamat kesulitan untuk mengangkat badan kapal selam tersebut. Namun ada beberapa negara
yang ikut membantu Indonesia mengirimkan kapal keren yang sangat besar, yaitu negara China, membantu Indonesia untuk mengangkat kapal selam tersebut. Nah, kapal negara Tiongkok atau China ini memiliki kecanggihan khusus untuk mengangkat badan kapal selam tersebut yang berada di kedalaman 838 meter, dan kapal China ini sanggup menyusup ke dasar laut hingga kedalaman 4.500 meter. Hal ini kapal Cina sangat dibutuhkan untuk pengangkatan kapal selam Nanggala 402. Tak hanya mengandalkan bantuan dari China, TNI Angkatan Laut meminta bantuan dari SKK Migas Indonesia. Nah, perusahaan SKK Migas akan mengirimkan kapal Timas bertipe 1201. Kapal Timas 1201 adalah kapal yang didesain untuk bekerja di perairan dalam. Melansir dari laman resmi Timas, kapal ini menggunakan sistem pipe-pelai mutakhir yang mampu beroperasi hingga kedalaman air 3.000 meter dan menangani pipa perlapis beton OD hingga 60 inci. Kapal ini menggunakan kren berkapasitas 1200 MT yang cocok untuk instalasi platform konvensional. Kapal ini dibuat pada tahun 2010 dan berlayar di bawah bendera Indonesia. Kecepatan kapal ini mencapai 15 knot dan memiliki panjang 162,3 meter. Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, TNI Angkatan Laut terus berupaya dengan negara-negara lain agar KRI Nanggala 402 bisa diangkat dari permukaan laut. Mengingat awak kapal masih berada di dalam kapal selam, jadi mau tidak mau harus kita angkat ke atas dengan bekerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki teknologi yang bisa mengangkat kapal selam Nanggala ke permukaan. Kapal selam Nanggala 402 juga akan diinvestigasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya penyebab tenggelamnya kapal selam tersebut. Saat ini masih belum mempunyai bukti yang kuat penyebab tenggelamnya kapal selam tersebut. Bukti-bukti yang kuat akan diperoleh setelah badan kapal selam Nanggala 402 itu sudah terangkat ke permukaan. Dan investigasi ini akan melibatkan para pakar kapal selam, bukan pengamat militer saja. Nah, gambaran kondisi awak kapal selam Nanggala 402 saat itu. Sampai saat ini hanya sebagai masyarakat Indonesia hanya bisa mendoakan yang terbaik, berharap ada keajaiban kepada Sang Pencipta pada keselamatan 53 awak kapal selam Nanggala 402 tersebut. Di dalam kapal yang sangat sempit, susah untuk menyelamatkan diri, bahkan kapal selam waktu itu keadaan jatuh ke dasar laut dengan keadaan yang miring. Bisa kita bayangkan, berada di tempat yang miring membuat kita untuk susah melakukan apapun, apalagi di keadaan yang sempit.